akan menjelaskan materi tentang sejarah dan aliran pendidikan. Dari kelompok 12 ini beranggotakan Faradina Hidayatulnisa, Isnan Nugraini, dan saya Mika Hoirunisa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan memberitahu manfaat dari pembelajaran materi ini, yaitu agar kita bisa lebih mengetahui dan mendalami tentang sejarah pendidikan serta aliran-aliran yang ada dalam pendidikan. Pengertian dari pendidikan itu sendiri ialah proses pembelajaran tentang akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melakukan pengajaran, pengamalan, dan pelatihan atau penelitian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat dan negara. Berbicara mengenai sejarah pendidikan, sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya taman siswa. Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kesempatan pengasingan di Belanda untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran yang Europe aktor. Ki Hajar kembali ke Indonesia pada 1914 dan dia bergabung dengan sekolah menengah. Pengalaman selama ini digunakan untuk pendidikan yang ada di pada tahun 1992, tepatnya 3 Juli, Ki Hajar mendirikan Taman Siswa. Franciscus ini dalam pendidikan
kemerdekaan. Pendidikan juga harus dimulai dari persamaan pemangku pendidikan tentang konsep pendidikan dalam arti yang sebenarnya merupakan proses manusia. Pancadharma dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kodrat alam. Kodrat alam merupakan perwujudan kekuasaan Tuhan yang artinya manusia bersatu dengan alam. Manusia mengalami kebahagiaan jika dapat menyatukan diri dengan hukum-hukum alam yang mengandung segala kemajuan. Kedua, kemerdekaan. Kemerdekaan diri harus mengingat cara-cara tertib damai hidup bersama dalam masyarakat. Kemerdekaan harus diartikan sebagai disiplin atas dasar nilai-nilai hidup yang tinggi baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ketiga, ada kebudayaan. Kebudayaan ini yaitu keharusan memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional, membawa kebudayaan nasional ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman dan kemajuan dunia untuk kepentingan rakyat lahir batin menurut zaman dan keadaannya. Keempat, ada kebangsaan. Kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan asas kemanusiaan. Kebangsaan harus menjadi sifat untuk perilaku kemanusiaan yang nyata. Kebangsaan tidak mengandung arti permusuhan terhadap bangsa-bangsa lain. Yang terakhir adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ialah dharma tiap manusia dari keluhuran akal budinya yang menimbulkan rasa dan laku kasih sayang terhadap sesama manusia dan semua makhluk. Selanjutnya ada aliran-aliran pemikiran pendidikan. Yang pertama ada aliran empirisme ditokohi oleh John Locke. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan sosial, alam maupun budaya. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor luar memegang peranan yang sangat penting, sebab pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat dan sebaliknya. Jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Yang ketiga, aliran naturalisme.
Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai bawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Kelima, aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Keenam, aliran esensialisme. Esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya, nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Ketujuh, aliran perennialisme. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Yang terakhir adalah aliran konstruktivisme. Aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan perasa. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga jika pembelajaran ditujukan untuk mentransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia saja. Setelah kami menjelaskan materi tentang sejarah dan aliran pendidikan, kelompok kami mendapatkan kesimpulan bahwa Indonesia yang akhirnya telah melewati berbagai macam untuk masyarakat agar bisa mendapat pendidikan yang layak dan sesuai, serta memunculkan pendidikan yang dibiasakan untuk berlatih berpikir. Pengalaman yang kami dapat yaitu kami mendapatkan pengalaman baru, lebih mencintai Indonesia, mengerti pentingnya pendidikan dan bagaimana para pahlawan memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan, kita bisa membuka wawasan untuk berpikir kritis dan aktif. Hal yang menarik yang kita dapatkan yaitu dapat mengerti sejarah pendidikan dan mengerti macam-macam aliran pendidikan yang ada. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penjelasan materi yang masih kurang ataupun tutur kata yang salah. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan memanjatkan puji syukur dan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.